Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video materi ini ya. Jadi sekarang kita masuk ke pertemuan ketujuh tentang sistem microcontroller di dalam mata kuliah mekatronika ya. Jadi dalam pelajaran ini saya akan jelaskan secara umum ya tentang microcontroller ya, tidak secara spesifik di mata pelajaran yang lain, tapi kita akan mencoba menggali ya dari sisi bagaimana perkembangannya, jenis-jenisnya, terus arsitekturnya segala macam ya. Jadi kita lebih ke arah umumnya kalau dalam hal ini. Oke, kita lanjut aja ke materinya. Oke. Jadi microcontroller itu ya intinya adalah dia sebuah IC tapi tidak seperti mikroprosesor ya. Nah, microcontroller ini dia sudah tergabung semuanya menjadi dalam satu inti ya, satu inti. Jadi dalam microcontroller itu nanti ada CPU, ada RAM, ada EEPROM, ya, ada I/O, ya nanti I/O-nya dia ada berbagai macam jenis, ada berupa yang serial, ya, ada yang paralel, nanti kemudian ada lagi yang dia itu banyak lagi protokolnya ya, ada yang I2C, ada yang SPI, kemudian ada UART dan segala macam. Nanti dia ada timer, kemudian dia ada interrupt ya, interrupt controllernya. Jadi kalau kita bandingkan ya antara mikroprosesor sama mikrocontroller, mikroprosesor tuh ya dia intinya cuma CPU doang ya, hanya sebatas CPU ya. Berbeda kalau mikrocontroller yang dia di mana sudah tergabung menjadi satu. Tapi nanti semakin dari tahun ke tahun ya, yang namanya mikrocontroller, mikroprosesor itu sudah semakin kabur ya. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak ya, sudah banyak yang dimana dia itu cukup, yang dimana dia itu kayak mikroprosesor tapi dia sudah include semua ya, tergabung menjadi satu ya. Mungkin kita sebut namanya SoC ya, System on Chip, yang dimana nanti di dalam IC-nya itu dia sudah tergabung semuanya menjadi satu. Jadi kayak semacam pengertian itu sudah semakin rancu. Kenapa? Karena saling saling campur-campur. Tapi nanti ada bedanya antara mikrokontroller sama mikroprosesor ya, atau nanti SoC atau nanti SBC ya. Mereka jadi semacam masih ada pembedanya ya. Nanti pembeda di mana? Di bagian ranah kerjanya ya. Nanti microcontroller itu nanti dia punya apa? Punya kelas kerjanya sendiri ya, dibandingkan dengan mikroprosesor atau nanti SBC atau SoC ya. Jadi beda beda dari ranah kerjanya ya. Begitupun nanti dengan performa ya, performa dan juga nanti dengan perkara bagaimana nanti mereka mengkonsumsi dayanya segala macam ya. Jadi seperti itu. Nah, rata-rata ya microcontroller itu dia memiliki instruksi yang manipulasi bit, kemudian akses input outputnya dia langsung dan mudah ya, karena emang harus dibuat secara simpel mungkin, tidak mungkin dibuat ribet ya, karena emang tujuannya microcontroller itu dia pekerjaannya ya yang mudah-mudah saja ya, tidak terlalu sulit, tidak terlalu berat ya. Kemudian nanti interruptnya dia cepat dan efisien. Ya nanti interruptnya nanti ada berbagai macam ya. Ada yang massable sama yang dia berupa controller juga ya. Dan dari sisi interruptnya. Nah, microcontroller itu nanti dia ada berbagai macam jenis ya. Ada yang versi 4 bit, 8 bit, 16 bit, atau 32 bit. Ya, nanti micro juga dia dibedakan ya. Nanti dari sisi kerjanya segala macam ya. Nanti ada mikro yang kalau dibilang mikro standar ya, dalam artian nanti dia biasa digunakan dalam pekerjaan microcontroller itu sendiri. Nanti ada mikro yang hanya mungkin dia hanya butuh untuk memproses satu pekerjaan, tidak perlu banyak-banyak input output ya. Nanti ada juga mikro yang dia itu memang bisa digunakan untuk memproses video ya, atau mungkin dia digunakan untuk proses sinyal, itu ada ya. Seperti kalau yang kita tahu ya, ESP32 itu bahkan dia bisa menangani keyboard ya,
memproses video segala macam ya. Jadi kalau dalam tingkat lanjutnya, bahkan ESP32 itu bisa digunakan ya untuk mendeteksi wajah ya. Jadi bayangkan microcontroller sekelas ESP32 bisa digunakan untuk seperti itu ya. Bahkan ya zaman sekarang microcontroller ini sudah dipasangkan dengan apa? Dengan Internet of Things ya. Jadi mereka tidak hanya bekerja secara lokal, tapi sudah bekerja secara apa? Secara jaringan internet, jaringan luas, ya, jaringan lebih luas lagi ya. Jadi microcontroller yang dulunya awalnya dia hanya bekerja di satu lingkungan saja, satu domain, nah sekarang dia bisa bekerja hingga domain yang lebih luas lagi, yaitu dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan internet ya, yang biasa kita sebut dengan Internet of Things. Nah, nanti ada beberapa pertimbangan nih ketika kita pengen mendesain sebuah rangkaian yang menggunakan microcontroller ya. Yang pertama adalah bagaimana ketersediaan ya development toolnya dari sisi bagaimana kita mengaksesnya ya. Apakah dia bisa di mana aja kita belinya ya. Nanti kaitannya dengan jadi dia kita beli barang itu apa harus impor atau mungkin sudah banyak distributornya di Indonesia, itu penting ya. Karena ketika terjadi kerusakan atau kita pengen klaim garansi, maka itu lebih mudah ya dibandingkan kalau segala sesuatunya harus kita beli dari lewat impor dari Cina atau dari mana gitu ya. Contoh, saya punya pengalaman ya. Saya punya pengalaman yang di mana saya membutuhkan sebuah perangkat, ya, sebuah perangkat antena Zigbee lah, antena Zigbee segala macam. Itu nggak ada di Indonesia ya. Kenapa? Karena memang jarang digunakan. Nah, problemnya adalah ketika saya pengen mengakses barang itu dengan mudah ya, itu kesulitan. Kenapa? Ya karena barangnya dari Cina dan harus diimpor. Bahkan untuk impornya itu karena sekarang lagi corona, itu bisa membutuhkan waktu sampai 3 bulan lamanya ya. Makanya nanti masalah ketersediaan ini penting ya ketika teman-teman nanti membuat sebuah perangkat yang menggunakan microcontroller, maka gunakanlah perangkat yang banyak digunakan oleh orang-orang. Jadi komunitas jelas. Kemudian dari sisi harga. Nah, harga ini penting ya. Kenapa? Ketika kita mendesain sebuah perangkat ya kepada klien, maka harga itu kita usahakan semurah mungkin, tapi jangan sampai murahnya itu mengorbankan apa? Kualitas ya. Maka ini harus kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi jangan sampai kalau kita pengen hanya untuk membaca sensor, maka kita nggak perlu menggunakan sampai ESP32 atau segala macam. Maka cukup pakai ATtiny atau apa ya yang lebih murah ya dan lebih simple ya. Dan artian kita harus bisa memanajemen ya resource ya sumber daya dari sumber daya sisi apa sisi harga ya sisi cost ya. Kalau bisa kita tekan kenapa enggak gitu ya supaya konsumen juga bisa apa mengakses itu dengan harga yang murah ya, seperti itu tapi tidak murahan ya. Nah, perlu diingat juga nanti bagaimana ya cara kita mengakses perangkat itu. Ya, jadi hardware gampang dicari, kemudian ketika kita pengen menjalankan ya hardware itu, maka kita tidak merasa kesulitan. Ya, kenapa? Karena sudah ada tools pengembangnya. Ya, mungkin yang sekarang yang lagi hot-hotnya ya tentu kita tahu ya nih yang namanya Arduino. Arduino itu bukan hanya hardware, tapi dia merupakan sebuah lingkungan pengembangan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya si Arduino itu dia punya hardware-nya dan dia punya software pengembangannya. Dan itu sangat mudah. Kenapa? Jadi karena mereka itu terintegrasi antara satu sama lainnya, sehingga pengembangan jauh lebih mudah dan jauh lebih murah. Ditambah komunitas yang besar, sehingga ketersediaannya akan semakin lengkap. Ya seperti itu. Bahkan untuk dokumentasinya, dari manual book, kemudian bagaimana cara menggunakannya, dari buku segala macam, itu sangat-sangat penting ya. Nanti kita harus lihat juga bagaimana sebuah mikro itu di manualnya itu sangat lengkap. Kalau dia lengkap, maka itu akan lebih enak digunakan ya. Bahkan Arduino itu sendiri ya, kalau kita berkaca dari Arduino karena dia open source, maka semuanya terbuka, semua bisa mengembangkan. Bahkan hardware-nya itu kita bisa download ya dari website langsung dan kita bisa mengembangkan itu sendiri ya.
Bahkan kalau dibilang Arduino-nya yang asli, itu mungkin kalah populer sama Arduino yang dari Cina ya. Mereka kalah populer yang lebih murah, yang dia menggunakan IC CH340 ya. Ya kenapa ya? Karena dia itulah resiko open source. Tapi memang Arduino itu dia organisasi non profit dalam artian eh, si pembuatnya karena di open source tidak memikirkan profit, yang penting dia mengembangkan komunitasnya luas, maka itu mungkin sebuah kemenangan bagi si Arduino itu ya. Apalagi zaman sekarang yang namanya microcontroller itu bukan lagi hanya eksklusif bagi para profesional ya. Bahkan kalau untuk Arduino sendiri dia sudah bahkan anak-anak SD pun ya sudah bisa memprogram ya. Meskipun nanti mereka menggunakan visual Arduino ya, ada artinya dia memprogram dengan pakai blok-blok bagan. Tapi kalau kita lihat ya, komunitas yang dibangun oleh Arduino itu sangat-sangat bagus ya. Kenapa? Karena itu menimbulkan rasa keingintahuan di bidang teknologi ya seperti itu. Nah kemudian ini ya ketersediaan tempat bertanya ya ini intinya apa komunitas ya. Bagaimana sebuah mikro itu ya dia punya komunitas yang besar, komunitas yang kuat, sehingga problem solvingnya pun akan semakin mudah. Bisa dibayangkan, ya, kita membeli sebuah perangkat yang dimana perangkat itu eksklusif, ya, sedikit orang yang menggunakan. Ketika ada masalah, kita pengen benerin sendiri, tapi kita nggak bisa. Kenapa? Karena kita cari di internet segala macam, tidak menghasilkan apa-apa, ya. Kenapa ya? Karena memang sedikit komunitasnya. Ini sangat-sangat menyulitkan, ya, sangat-sangat berbahaya ya bagi orang-orang seperti kita yang dimana harus terjun langsung ke mikronya itu sendiri ya. Makanya ketika kita pengen mendesain sebuah perangkat, maka carilah tempat yang atau alat yang banyak penggunanya ya. Banyak pengguna berarti semakin gampang kita mencari solusi ya. Tapi perlu diingat ya, penggunanya ini tidak hanya untuk sekelas domain lokal ya, dalam artian domain Indonesia, tapi kita gunakan domain yang lebih luas, domain internasional ya. Makanya ketika kita dihadapkan dengan hal ini, biasakan kita mencari solusi itu di domain internasional. Artinya kita cari di forum-forum internasional. Biasanya mereka lebih lengkap dan lebih terbuka dalam hal seperti ini ya. Kemudian nanti bagaimana tentang ketersediaan komponen OTP, kemudian MUX, ya MUX-nya, dan programmable-nya. Ya, seperti itu. Nah, microcontroller versus microprocessor. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan di awal ya, bahwa kalau microprocessor itu, dia hanya sebatas CPU aja ya, CPU aja. Tidak ada yang lain ya, maksudnya tidak ada pendamping yang lain. Nah, kalau microcontroller dia sudah jadi satu dalam satu IC ya. Walaupun pada saat ini antara microcontroller sama microprocessor itu sudah mulai sudah mulai menggabung ya dalam sisi artian. Kenapa? Karena kalau kita lihat sistem on chip atau dan juga SBC itu mereka satu chip itu sudah nyakup semuanya, sudah ada IC-nya, sudah ada RAM-nya, sudah ada EEPROM-nya segala macam ya. Nah, nanti membedakan antar microcontroller sama microprocessor nanti di bagian apa? Di bagian penggunaannya dan juga dari bagian Dari bagian kemampuannya ya. Nah, microcontroller ini dia biasanya digunakan untuk apa? Dia untuk pekerjaan simple ya. Biasanya kalau kita terapkan dia hanya untuk baca sensor, kemudian untuk ngambil data, kemudian transfer data segala macam. Tapi kalau mikroprosesor ya, dia memang pekerjaannya untuk jauh lebih berat ya, untuk analisa, untuk pemrosesan gambar ya, atau dia nanti untuk storing dari beberapa microcontroller segala macam ya. Jadi ya berbeda dari sisi dari sisi pemanfaatannya ya. Itu juga dari sisi daya ya beda lagi. Microcontroller karena dia simple, karena dia biasanya hanya digunakan untuk satu pekerjaan, dia biasanya ya sangat-sangat rendah dari sisi penggunaannya ya.
Bahkan kalau kita pakai baterai pun dia bisa bertahan setahun 2 tahun. Tapi kalau mikroprosesor, karena dia untuk pekerjaan lebih umum dan juga dia pekerjaan untuk lebih kompleks, maka biasanya dia akan semakin boros daya, ya. Nah, maka itu, nah itu kalau sekarang kalau kita lihat dari sisi apa? Sisi penggunaannya, ya sama sisi konsumsi dayanya. Ya, tapi kalau kita lihat lagi dari sisi arsitektur dan segala macam, ya mikrokontroller sama mikroprosesornya hampir nggak ini, hampir berbeda ya. Mungkin kalau zaman dulu ya mikroprosesor itu adalah ya cuma CPU. Tapi kalau microcontroller dia semuanya tergabung di satu ya. Tapi kalau sekarang sudah semakin kabur pengertiannya. Jadi kalau kita lihat dari sisi pekerjaannya, mereka sangat berbeda ya. Bahkan dari sisi konsumsi dayanya antara microcontroller dan microprocessor mereka dua hal yang berbeda ya, seperti itu. Nah, untuk microcontroller dia fabrikasinya dia biasanya kan kalau ada kita lihat dari mikro itu dia biasanya IC CMOS ya. Complementary Metal Oxide Semiconductor ya. Nah, mikro yang difabrikasi dengan CMOS dibuat dari teknik CMOS itu biasanya dia daya lebih rendah ya. Nah, salah satu tujuan pembuatan mikro adalah konsumsi daya yang rendah ya. Jadi, kalau kalian melihat sebuah mikrokontroller yang dia boros daya, maka itu mikro yang jelek, mikro yang buruk. Kenapa? Karena tujuan utama mikro itu dibuat bukan untuk pekerjaan yang kompleks. Utama mereka adalah bagaimana cara menghemat daya, ya. Bukan bagaimana mereka memproses data. Proses data itu nomor dua, ya. Yang utama adalah bagaimana mereka bisa menghemat sehemat-hemat mungkin, ya. Karena mikrokontroller itu biasanya ya dia dipakai untuk disimpan di sebuah daerah yang terpencil segala macam. Nah, kalau misalnya boros daya, maka itu merepotkan si pembuatnya ya atau si penggunanya. Makanya biasanya mereka dibuat sehemat-hemat mungkin tapi setidaknya dia bisa mengeksekusi beberapa perintah ya. Seperti itu. Nah, maka dari itu CMOS ini ya mikro ini dia bisa digunakan ya dioperasikan menggunakan baterai ya. Baterai yang kecil wattnya ya, Pak. Ya minimal dia 5 volt atau 3,3 volt ya. Biasanya kalau kita melihat dari speknya ya, untuk yang baterai 3,3 volt itu, yang 3,7 volt ya, itu bisa kita langsung gunakan di perangkat keluarga ESP8266 atau ESP32 ya. Tapi kalau kita pakai Arduino kita biasanya masih menggunakan daya 5 tegangan 5 volt ya seperti itu. Nanti chip CMOS juga dia dioperasikan ya pada keadaan fully atau mengikuti fully static ya. Nah, CMOS juga nanti dia harus tahan terhadap noise ya. Noise itu ya banyak ya dalam artian noise dari elektromagnetik segala macam ya. Jadi dia harus kuat ya. Dia harus kuat, dia harus bisa tahan banting lah bahasa enaknya ya. Nah, nanti ada dua jenis macam arsitektur ya tentang mikrokontroller itu sendiri. Jadi ada yang von Neumann, ada Harvard arsitektur. Jadi nanti saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, jadi antara von Neumann versus Harvard itu sangat-sangat jelas ya. Dari sisi bagaimana mereka memperlakukan antara data memori dan kode instruksi ya. Pada versi von Neumann, jadi von Neumann ini versi yang paling tua arsitekturnya, jadi mereka menyatukan antara memori data dan instruksi dalam satu physical memory ya. Nanti physical memory ini dia akses yang menggunakan bus ya, bus address, bus alamat ya. Bus alamat ini nanti untuk mengakses memori datanya dan memori instruksinya ya. Sehingga nanti CPU dia hanya meminta ya, saya meminta dia alamat berapa nanti dia akan dikasih ya. Nah, datanya dia dua arah jalur ya, artinya dia bisa write dan bisa read ya. Jadi CPU bisa menuliskan data di sini, kemudian bisa membaca data dari sini ya. Nah, nanti di von Neumann ini saya ulangi lagi, dia memori data ya plus code-nya jadi satu dalam physical memory. Tapi kalau Harvard arsitektur
Dia beda antara program memori sendiri dan data memori sendiri ya. Jadi nanti ada instruction address, ada variable address, nanti masing-masing punya busnya sendiri. Sehingga nanti memori punya satu bus, data memori punya satu bus. Jadi kalau ini kan dia dalam satu bus ya, satu bus data. Tapi kalau yang ini mereka terpisah. Nah, apa sih yang membedakan antara von Neumann sama Harvard arsitektur? Yang pertama, ya, mereka dalam kalau von Neumann ya tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka dalam satu memori fisik yang sama, ya. Jadi untuk instruksi dan data. Sedangkan kalau Harvard arsitektur dia berbeda ya antara instruksi dan program data. Nah, prosesor dalam von Neumann dia membutuhkan dua clock cycles untuk mengeksekusi program, sedangkan dalam Harvard, ya, prosesor hanya butuh satu clock untuk menyelesaikan instruksi. Nah, biasanya nanti Harvard ini dia nanti berkaitan dengan instruksi RISC, ya, RISC. Nah, nanti kalau von Neumann nanti dia berkaitan dengan apa? CIS. Nah, ini saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi kalau CIS ini dia complex instruction, ya. Tapi kalau RISC itu reduce instruction ya. Jadi ini berkaitan dengan instruksinya. Jadi instruksi itu apa aja? Ada add, ada load, ada move, ada push, ada pop, yaitu instruksi-instruksi terhadap CPU. Jadi CPU mau ngapain data itu mau diapain tuh, jadi itu instruksinya, apa dia mau ditambah, apa dia mau dikurang, apa dia mau dipindah, apa dia mau kemudian di push ya, ada di pull. Jadi tergantung dari datanya itu. Nanti kompleks sama reduce itu ya berbeda. Kompleks itu dia jauh lebih banyak instruksi datanya. Nah, kalau reduce itu artinya apa? Dia sesimpel mungkin. Nah, tapi itu saya jelaskan nanti lebih lanjut ya. Nah, kemudian karena von Neumann ini menggunakan satu memori fisik yang sama, dia lebih murah, lebih cepat dikembangkan, dan sederhana. Tapi kalau Harvard arsitektur, dia lebih baru ya, artinya dia lebih modern dibandingkan von Neumann. Nah, karena dia ada pemisahan antara memori dan program data, ya, jadi dia ada dua memori dan ada dua bus, ya. Jadi dua kali lipat. Ya, maka dia lebih kompleks dan lebih mahal. Nah, problem yang selanjutnya dihadapi oleh si von Neumann adalah kalau kita lihat gambarnya, memori data dan code ini dia hanya satu bus data, satu address. Artinya kalau CPU pengen mengakses data, maka dia tidak bisa secara berkesinambungan meminta instruksi code ya bergantian. Jadi kalau dia akses memori data, memori data dulu ya. Kalau dia akses instruksi kode, ya instruksi kode dulu. Jadi nggak bisa data itu dipakai berbarengan. Tapi kalau yang Harvard arsitektur, karena dia punya dua bus, makanya dia bisa diakses secara berkesinambungan sehingga pengolahan datanya jauh lebih cepat dibandingkan si von Neumann ya. Tapi yang saya bilang sebelumnya, karena dia punya dua kompleks arsitektur pada Harvard arsitektur, dia jauh lebih mahal dan jauh lebih murah karena harus dibuat dua kali dibandingkan dengan von Neumann. Ya, seperti itu. Nah, karena von Neumann ini dia adalah arsitektur yang sering digunakan, yang tua, artinya apa? Artinya ya emang dia banyak digunakan di laptop, desktop segala macam, ya. Jadi masih belum berubah. Nah, kalau untuk yang Harvard ini emang digunakan untuk perangkat-perangkat terkini, ya biasanya emang digunakan untuk microcontroller dan pemrosesan sinyal. Nah, untuk instruksinya itu ya ntar ada complete instruction set computer. Dia terdiri dari 80 instruksi ya. Nah, nanti adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Nah, untuk RISC ya, reduce instruction set computer ya artinya dia jauh lebih dikit dari 80 ya. Nah, RISC ini karena dia di reduce dan nanti dia desain chipnya lebih kecil, kemudian jumlah pinnya lebih sedikit dan juga dia lebih hemat daya. Nah,
Nanti bagaimana dengan memorinya? Ya memorinya nanti kalau dalam microcontroller itu jangan harap mereka punya apa? Punya hard disk segala macam, ya. Microcontroller itu bukan tujuannya untuk apa? Untuk menyimpan data, tidak. Mikro itu biasanya dia hanya mensensing, ya. Kalaupun dia mau menyimpan data, biasanya kita mengattach apa? Mengattach SD card. Atau kalau yang sudah IoT, ya, biasanya data itu hanya disimpan secara temporary, ya, di EEPROM atau di EEPROM-nya atau di RAM-nya. Habis itu dikirimkan kemana? Ke server. Jadi microcontroller itu bukanlah untuk menyimpan data, ya. Mereka hanya mensense data, ya, menginderakan data di lingkungan sekitarnya. Ya, kalaupun disimpan, ya hanya untuk sementara. Kenapa? Karena EEPROM yang ada di microcontroller tidaklah sangat-sangat besar. Ya, untuk sekelas Arduino aja itu sangat kecil ya. Kalau nggak salah sampai 32 kilobyte saja. Ya, yaitu untuk menyimpan foto aja sulit, ya ribet ya. Makanya biasanya nanti di microcontroller semacam Arduino itu punya modul SD card. Jadi kalau misalnya kita pengen menyimpan data logging ya, kalau misalnya kita belum terintegrasi dengan IoT, biasanya disimpan di mana? Di SD card dulu. Jadi nanti akan dibuat file text untuk menglog ya, mencatat semua perubahan yang ada di sensornya. Ya, biasanya memang tidak mungkin ditulis di EEPROM ya karena sangat kecil. Itu biasanya juga sudah termakan dengan apa? Dengan programnya ya. Bahkan kalau sekarang sudah pakai IoT ya maka nggak perlu lagi SD card, cukup hubungkan dengan internet, hubungkan dengan server baik lokal maupun internet ya, atau baik menggunakan WiFi sebagai media komunikasinya atau menggunakan Zigbee atau menggunakan Z-Wave, maka nanti dia bisa kirim data ke server ya. Nah, nanti bisa juga dia pakai juga battery backup static RAM ya. Jadi nanti dia punya kapasitas yang besar untuk program data dan sangat cepat ya, dan juga kemampuan baca tulis yang luar biasa ya. Nah, nanti ada field programming atau reprogramming ini intinya berkaitan dengan bagaimana mikro itu diprogram ya. Nanti ada mikro yang dia bisa diprogram berkali-kali ya. Nanti ada juga microcontroller yang dia bisa hanya diprogram satu kali saja ya. Bahkan untuk zaman sekarang yang dimana mikro yang sudah Internet of Things itu nanti kita kenal namanya OTA. OTA itu udah over the air. Artinya kita bisa memprogram sebuah mikro itu nggak perlu pakai kabel. Kan biasanya kalau kita pakai Arduino atau pakai yang lain ya, atau pakai ESP8266 yang masih biasa, itu kita masang kabel USB untuk apa? Untuk mengupload programnya ya. Tapi kalau yang sekarang ya, bayangkan kalau misalnya gini, kita membuat sebuah perangkat IoT, taruhnya di atas tiang. Ya, mungkin taruhnya karena dia digunakan untuk apa? Untuk panel surya, maka taruh di atas sana. Nah, kalau kita pengen update programnya gimana? Repot kan kalau kita semanjat lagi. Nah, sekarang ada namanya OTA, ya, over the air. Dan nanti kita bisa memprogram itu pakai WiFi. Jadi nggak perlu lagi kita namanya nyolok kabel segala macam, tapi cukup pakai OTA, maka kita bisa update program langsung ya ke microcontrollernya ya. Tapi biasanya yang bisa kita gunakan itu yang field programming ya, artinya kita bisa memprogram itu berkali-kali ya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, nanti bagaimana dengan input outputnya ya, banyak protokolnya ya, ada UART, USRT ya, USRT ada SPI, ada SCI, ada I2C, ada AD, ada DA, ada komparator. Nah, yang biasa kita gunakan ya, teman-teman biasanya kalau pakai Arduino yaitu pakai apa? Pakai UART ya, UART Universal Asynchronous Retrieval Transmitter. Nah, adapter ini dia untuk komunikasi serial asinkron. Biasanya kalau kita lihat di Arduino itu ada apa? Ada TXRX ya. Nah, apa maksud dari asinkron? Asinkron itu artinya bahasa gampangnya adalah dia dalam melakukan komunikasi data mengandalkan masing-masing internal clock dari perangkat komunikasinya. Jadi nih, misal ada dua perangkat
ada dua perangkat Arduino ya. Ya, kita hubungkan mereka secara UART dalam artian TX yang pertama ya, TX Arduino pertama dihubungkan ke RX ke Arduino yang kedua. Kemudian TX Arduino yang kedua dihubungkan RX Arduino yang pertama. Jadi jangan terbalik. Jangan TX-nya yang pertama dihubungkan dengan TX yang kedua, RX yang pertama sama RX yang kedua. Ya TX itu kita ibaratkan kayak apa? Kayak orang ngoceh, orang ngobrol. Nah, kalau kita hubungkan dengan TX sama TX, sama-sama ngoceh, ini nggak bakal nyambung, nggak bakal saling mendengarkan. RS itu tempatnya orang dengerin, ya. Kalau sama-sama dengerin, siapa yang ngomong, siapa yang ngobrol, siapa yang ngoceh, jadi nggak nyambung. Makanya kita hubungkan si perangkat pertama pengen ngomong, maka hubungan dengan RX-nya, si yang tukang dengerin. Nah, masalahnya mereka ini harus sinkron. Sinkron itu apa? Sinkron itu artinya nyambung. Nyambung dalam satu waktu. Jangan pas yang si RX ini lagi nggak pengen dengerin, si TX ngomong. Atau si TX ngomongnya cepat banget, tapi si RX-nya pilih yang lambat. Maka nggak nyambung. Maka nanti apa yang disampaikan nggak sesuai. Nah, makanya kalau di asinkronus, maka kita sesuaikan, kita sinkronkan dia clock internalnya, ya. Walaupun dia nggak punya jalur clocknya, ya kenapa? Karena sinkron, artinya si perangkat Arduino kita apa? Kita bangkitkan internal clocknya dalam satu waktu supaya dia nyambung. Ya, makanya kita atur baud rate-nya, ya, supaya ngomongnya antara dua ini saling nyambung, saling bisa berkomunikasi, ya, seperti itu. Nah, kalau USRT ya dia sinkronus ya, sinkronus asinkronus. Jadi nanti dia punya dua jenis ya. Kalau dia ada sinkronusnya, berarti dia menggunakan satu serial ya. Jadi dia tidak memanggilkan dua dua internal clock, tapi dia pakai satu clock yang saling bersinkronisasi ya. Walaupun konsepnya sama kayak UART ya. Nanti ada SPI. Ya, SPI ini dia serial peripheral interface. Kalau UART dia hanya bisa menghubungkan antara dua perangkat, tapi kalau SPI dia bisa banyak, ya. Jadi dia nanti ada namanya MISO ya, master in slave out ya. Kemudian MOSI, master out slave ini kayak TXRX ya, jadi saling berhubungan. Kemudian dia ada SS ya, slave select. Nah, slave select ini karena di SPI ini dia bisa dihubungkan dengan beberapa perangkat ya. Jadi satu master, anggaplah satu controller Arduino bisa dihubungkan dengan beberapa sensor ya, pakai satu kabel, pakai pakai tiga kabel ya. Ada kabel clock ya, MOSI, MISO ya. Jadi tiga kabel ini dihubungkan. Nanti kalau slave select tergantung dari jumlah banyaknya perangkat. Jadi kalau ada 4 perangkat yang dihubungkan dalam satu Arduino, maka ntar slave select-nya ada 4. Nah, slave select ini artinya apa? Untuk mengatur komunikasi si slave-nya ya. Karena karena pin MOSI MISO-nya ini dihubungkan secara paralel dari setiap perangkat slave ya. Maka nanti untuk mengatur komunikasinya supaya nggak tabrakan, kita menggunakan apa? Menggunakan slave select ya. Misalnya kita dari si master ya. Kita si master ini ya, misal si master terhubung dengan 4 perangkat ya. 4 perangkat slave ya. Maka si master bisa mengatur komunikasinya. Misal saya pengen komunikasi dengan ini, maka si master nyalakan apa? Slave select-nya ini. Terus kalau misalnya dia pengen komunikasi dengan yang ini, maka slave select yang pertama di stop dulu, baru slave yang kedua dinyalakan. Jadi dia bergantian. Nanti ada ACI ya, jadi enhance UART ya. Jadi ini UART yang di serialkan. Ini masalah apa? Masalah kalau yang pertama asinkronus ya. Jadi dia tidak ada jalur apa? Dia tidak menyatukan seri clocknya. Tapi kalau yang SCI ini dia menyatukan clocknya. Kemudian ada I2C. Ya, I2C integrated circuit bus ya. Jadi dia hanya menggunakan 2 kawat aja ya. Apa kawatnya? SDA dan SCL ya. SDA itu serial data, SCL serial clock. Jadi dia hanya menggunakan satu kabel data. Beda dengan I2C
Beda dengan UART dan SPI ya. Mereka berdua ini dia menggunakan dua kabel data. Tapi kalau I2C dia hanya menggunakan satu data dan satu lagi buat clock. Jadi I2C ini dia bisa digunakan sampai 255 sensor ya. Slave. Jadi satu master bisa menghandle 255 sensor. Terus bagaimana cara mereka membedakan? Pakai alamat. Jadi setiap slave itu punya alamatnya masing-masing ya. Jadi itu makanya dia bisa menghandle begitu banyak. Tapi masalahnya I2C ini tidak seperti SPI yang dia bandwidth besar karena dia punya dua kabel. Nah, I2C karena dia pakai satu kabel, makanya dia bandwidth lebih kecil. Ya, jadi biasanya dia terbatas. Nah, cuman kalau dari sisi penggunaannya, ya dia bisa lebih banyak ya seperti itu. Nanti ada ya, ada sih analog to digital conversion ya. Jadi dia dari data analog diubah ke digital ya. Nah, biasanya kalau analog kan dia seperti ini ya. Nanti datanya nanti dia apa? Disampling sama dia, ya disampling seperti itu. Nanti disamplingnya dia pakai data-data digital, ya nanti tergantung. Biasanya kalau Arduino dia bisa disampling sampai 10 bit data, ya. Jadi input input 0 sampai 5 volt ini ya, data analog 0 sampai 5 volt bisa diubah ke dalam 0 sampai 1023 dalam bentuk data. Ya, seperti itu. Kemudian ada DA, Digital to Analog Converter. Nanti kaitan dengan apa? Dengan PWM ya. Biasanya ini kita gunakan untuk mengatur motor ya, kecepatan motor. Jadi kalau untuk Arduino itu sendiri dia PWM-nya ya, DA-nya dia 8 bit ya. Jadi angka yang diubah 0 sampai 255. Nanti 25 ini diubah ke dalam sinyal menjadi 0 sampai 5 volt seperti itu. Nanti ada komparator juga. Komparatornya ya dia untuk membandingkan antara inputnya, antara input segala macamnya. Nanti ada interupsi. Jadi interupsi ini kalau dibilang ketika misalnya nih komputer lagi kerja, tiba-tiba ada interupsi, artinya dia menyetop kerjaannya dulu, ya. Terus dia kerjakan interupsinya, ya seperti itu. Jadi dia semacam penyela ya. Jadi dicela dulu sama si interupsi untuk apa? Ada pekerjaan penting nih, maka si mikro akan menyetop apa yang dikerjakan saat itu. Nanti ada dua macam jenis ya, ada maskable, ada vector. Ya, vector. Nah, maskable ini nanti dia interrupt yang kita tuh bisa bebas memilih ya. Bisa menggunakan atau satu lebih interupsi. Nah, maskable ini kita bisa apa ya? Deaktif dulu ya. Jadi contoh nih, misal kita sedang melaksanakan sebuah proses yang kritikal ya, yang sangat-sangat penting nggak bisa diganggu gugat. Nah, maskable interrupt-nya ini bisa bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Jadi interupsi ini kalau dibilang dia punya high priority. Jadi ketika kita maskable interrupt ini kita off kan, maka proses yang kita anggap kritikal itu tidak bakal bisa diinterupsi oleh si interrupt ya. Sedangkan kalau vector interrupt ya, interrupt handler nanti secara otomatis program yang sedang jalan itu akan dipindahkan ke alamat tertentu dulu. Jadi di stop dulu ya. Jadi diamankan dulu program yang sedang dijalankan. Baru dia menjalankan yang si interrupt-nya. Nah, nanti bagaimana cara kita memprogram microcontroller? Kalau zaman dulu ya kita masih langsung ya pakai bahasa mesin. Bahasa mesinnya pakai apa ya? Pakai punch card segala macam ya. Berkembang selanjutnya menjadi apa? Bahasa assembler. Ya bahasa assembler itu setidaknya sudah lebih agak manusiawi dibandingkan kita menggunakan bahasa mesin. Kalau bahasa mesin itu waktu zaman itu belum belum ada namanya error correction. Jadi kalau misalnya kita salah memprogram ya sudah salah langsung. Kita sangat sulit untuk mengetes di mana salahnya. Nah, berkembang ke assembler, assembler itu sudah mendingan ya, sudah mendingan. Dia menggunakan semacam instruksi-instruksi untuk memprogram kayak push, move, add, sub segala macam ya. Nanti ada lagi yang lebih tinggi pakai compiler ya. Nah, compiler ini sudah menggunakan bahasa high level language ya.
Semakin tinggi sebuah bahasa, maka dia kan sampai hampir menyerupai bahasa manusia, ya. Ini diawali dengan apa? Dengan bahasa C. Makanya bahasa C itu meskipun dia bahasa yang tua, tapi dia masih digunakan dalam memprogram microcontroller. Kenapa? Karena dia bahasa yang kompleks, ya. Kalau bahasa-bahasa pemrograman yang lain, Python, ya, Java, PHP, ya kalau Java masih agak kompleks ya. PHP, ya, itu biasanya mereka tidak sekompleks C ya. Tapi kalau C ini benar-benar mereka sangat bahasanya sangat kompleks dalam artian sampai mengatur masalah penggunaan memori ya. Kalau bahasa yang lain biasanya itu kalau misalnya kita lupa membuang memori ya, misalkan kita memakai memori dari pointer, variable pointer. Kalau kita lupa dalam bahasa C itu, maka nanti terjadi apa? Terjadi kebocoran memori, memori kepenuhan. Nah, saking kompleksnya C ini, kita harus sangat-sangat peduli dengan apa yang kita codingkan. Jadi sangat jarang jadi sangat sedikit bagian otomasinya di bagian sini. Jadi itulah kenapa bahasa tetap mikro itu pakai bahasa C ya, karena memang dia masih bahasa yang sangat kompleks. Oke, sekian dulu tentang materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika pengen bertanya, silakan sampaikan di kolom komentar, ya. Jika ada yang ingin disampaikan pendapatnya, nanti silakan disampaikan di kuliah Elinas, ya. Saya undur diri dulu. Mohon maaf jika ada yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.